Oke, selamat pagi buat siswa-siswa SMP, khususnya untuk anak-anak kelas 7. Di semester ini kita akan lanjut untuk materi seni budayanya, yaitu seni rupa. Di mana materi yang kita bahas adalah tentang ragam hias dengan menggunakan bahan tekstil. Jangan lupa bagi kalian yang belum berlangganan dengan channel Bapak, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya, di like, dan juga nanti jangan lupa absen di kolom komen. Coba kalian lihat background di depan kalian ini. Perhatikan di sini biasa kalian temui kan di toko-toko kain gitu ya, yang kalian suka ke pasar sama namanya. Nah, inilah bahan-bahan tekstil ya. Nah, bahan inilah yang tadi dipakai sebagai media untuk penerapan ragam hias. Nah, selama kondisi pandemik kita akan melakukan PJJ atau belajar di rumah. Jadi diharapkan dalam kondisi seperti ini usahakan kalau tidak penting-penting amat tidak usah keluar rumah. Jadi selesaikanlah waktu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru kalian. Untuk lanjut ke materi ini, sebelumnya kalian harus diarahkan dulu untuk apa sih kalian mempelajari materi ini. Tentunya harapannya ketika kalian mengenal ini, kalian harus bisa memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Dan setelah kalian memahami prosedurnya, kalian bisa membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan alam. Kita lanjut ke petanya. Peta kompetensi pembelajarannya atau peta konsep. Kalian perhatikan di sini materi kita yaitu ragam hias tekstil. Sebelum itu nanti kamu harus mengerti apa itu ragam hias. Setelah itu kita memahami sifat bahan tekstil sendiri, jenis dan bahan warnanya, dan teknik pembuatannya, baru kita menerapkan ragam hias tadi pada bahan tekstil. Ya, kalian perhatikan ini adalah pakaian-pakaian adat yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Itu juga diterapkan, ya. Ragam hias itu diterapkan pada bahan-bahan tekstil yang mereka pakai. Tentunya dengan beberapa mode tren yang berkembang di setiap daerah. Penerapan ragam hias itu bisa bentuk flora, fauna, atau geometris. Ini seperti ini geometris, bentuk ada floranya, ada faunanya mungkin ya, dan ada juga yang bentuk-bentuk lainnya yang bisa kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia. Nah, penerapan ragam hias pada bahan tekstil bisa dilakukan dengan cara pertama membatik, ya, dengan alat canting, kemudian menenun dengan alat tenun, 3 membordir, tentunya dengan alat mesin bordir ya. Ini mungkin sering kalian jumpai kalau kalian ke pasar, ke toko-toko bordiran nih, alat bordirnya. Menyulam, ya mungkin kalau pernah lihat ibu-ibu sedang merajut ini menyulam benang, dimasukkan dengan media kain di bawahnya. Kemudian yang terakhir melukis menggunakan warna dan kuas. Baik, bahan tekstil dibuat dengan cara seperti apa? Tadi saya bilang tadi secara peta, bagaimana bisa menjadi sebuah bahan tekstil? Itu adalah proses dari terjalannya benang. Benang yang mana yang dimaksud? Ini adalah, ini dia bentuk jalinan benangnya. Yang pertama ini yang benangnya agak kecil itu dinamakan lungsi, dan yang agak besar dinamakan pakan. Tentunya bermacam-macam pola ya jalinan ini. Ini hanya contoh saja. Kemudian bagaimana alatnya, seperti apa sih untuk membuat bahan tekstil tadi? Alatnya ada yang tradisional. Ini contohnya, bentuknya, dan ada yang dengan menggunakan alat modern.
Ini contohnya menggunakan mesin. Kita lanjut. Jenis-jenis benang tadi, yang tadi untuk menjalin beberapa jalinan, itu ada yang terbuat dari bahan alam, ada yang terbuat dari bahan buatan. Nah, untuk bahan alam itu, contoh yang sering kita gunakan adalah benang katun. Nah, benang katun ini terbuat dari kapas, ya, dari pohon-pohon kapas, ya, bukan kapuk ya, kapas. Yang kedua benang sutra nih. Benang sutra itu berasal dari serat kepompong. Yang ketiga kain wol, itu dari bulu domba. Itu yang dari alam. Bagaimana dengan bahan buatan? Untuk jenis benang dengan bahan buatan itu dikenal namanya dacron, seperti ini bentuknya, ya, seperti kapas tapi dia agak seperti silikon ini ya. Kemudian polyester, sepintas seperti benang-benang bangunan gitu ya, sama kayak nilon ini. Nah, ini sama. Nah, ini untuk benang buatannya. Selain itu ada juga yang bahan benang yang lain ya, yang biasa mungkin kalau pernah lihat tas-tas dengan menggunakan serat agel nih, atau gelang-gelang. Ada lagi yang dengan serat rangi. Nah, dia agak sedikit halus ya. Ini biasa dipakai untuk buat tas atau makrami. Lanjut. Apa sih perbedaan tekstur benang tadi setelah menjadi bahan? Nah, tekstur benang tadi setelah menjadi bahan kurang lebih memiliki perbedaan. Yang pertama, katun setelah menjadi benang sifatnya akan menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Itu contohnya misalnya seragam sekolah kalian itu ya, kan mudah kusut tuh, lentur, nah itu nanti digosok lagi. Yang kedua, wol, sifatnya juga sangat lentur, tapi dia tidak mudah kusut dan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Ketiga, sutra yang tadi yang kepompong, dia sifatnya lembut, licin, kilat, lentur, dan kuat, dan dia bisa menyerap banyak air, dan ketika dipakai dia memiliki rasa sejuk yang enak banget ketika digunakan. Yang keempat, tekstil dari bahan polyester dan nilon. Ini memiliki sifat yang tidak tahan panas. Ini juga dia tidak mudah kusut, jadi nggak usah disetrika ya. Tas-tas tadi itu nggak usah disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Itu untuk perbedaan tekstur benang ketika dia sudah menjadi bahan. Berikutnya, apakah benang tadi bisa diwarnai atau bahan tadi bisa diwarnai? Bisa dengan menggunakan pewarna. Pewarna pun ada dua, ada yang alami dan ada juga yang buatan. Masing-masing pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Untuk pewarna alami itu dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit, dan kayu. Warna alami misalnya dari soga, ini dia contoh pohonnya, dan kedua dari pohon sumba. Warna alami punya sifat yang mudah luntur dan mudah pudar karena dia nggak tahan ketika dijemur di bawah sinar matahari. Itu untuk yang alami. Bagaimana pewarna buatan atau sintetis? Ya, sintetis ini berarti terbuat dari bahan kimia, contohnya naptol. Naptol ini tidak bisa, sulit sekali dicampur dengan air. Jadi ketika kita pengen membuat warna pada bahan tekstil, kita mesti campurkan dengan cara yang lain. Berbeda dengan digosok, ini bisa langsung campur dengan air dengan menggunakan teknik celup atau colet. Lanjut ya. Oh ya, sebelumnya lupa saya. Nah, bahan yang sintetis ini dia memiliki karakter, sifat, dan tidak mudah luntur, dan dia tahan terhadap sinar matahari. Berbeda dengan yang tadi ya. Berbeda dengan ini tadi ya, warna alami. Lanjut ya. Teknik-teknik dan langkah-langkah dalam menggambar ragam hias bahan tekstil. Kita akan coba ambil contoh bagaimana kita menerapkan ragam hias pada produk kaos oblong dengan teknik menggambar. Pertama, siapkan gambar rancangan kamu di atas kertas. Setelah itu, siapkan kaos oblong dan berilah alas berupa bisa bahan karton atau triplek ke dalamnya. Ini contohnya. Tujuannya supaya ketika kita mengecat tidak tembus ke belakang. Langkah yang ketiga,
Pindahkan gambar tadi, ragam hias tadi, ke pembukaan kaos dengan menggunakan pensil. Langsung diterapkan ke baju kaos tadi ya. Setelah itu, selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna dengan alat kuas. Setelah gambarnya jadi, kamu keringkan dengan menggunakan ragam hias. Keringkan ragam hias kalian dengan hair dryer atau dijemur. Oke, lanjut ya. Oke, berhubung kita sudah lewat 2 minggu, jadi saya kejar materinya. Nanti kamu cek di Google Classroom, ada soal-soal ya berbentuk pengetahuan, tugas pengetahuan dan tugas keterampilannya. Nanti kalian buat karya ragam hias pada bahan tekstil atau kaos. Tekniknya kalian bisa menggunakan seperti tadi dengan menggunakan menggambar, bisa juga dengan menggunakan misalnya kamu buat cetakannya dulu di print, kemudian kalian gunting, terus kalian semprot atau kalian pakai namanya busa-busa seperti cuci piring tuh, kemudian pakai cat minyak, kemudian ditotol-totol ke media kaosnya. Dan jangan lupa dokumentasikan, dibuat videonya, kirim saya link videonya, itu link video berupa YouTube supaya lebih mudah buat saya mengaksesnya, jadi saya tidak perlu mendownload video kamu gitu. Kurang lebihnya mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan materi tentang ragam hias pada bahan tekstil. Selamat mengerjakan, selamat belajar di rumah, tetap stay at home, jangan lupa 3M. Terima kasih.